Pernah nggak sih kamu lipat-lipat kertas terus nemu pola yang keren? Atau ngelihat benda yang diputar, tapi kok bentuknya nggak berubah? Nah, itulah yang namanya simetri lipat dan simetri putar. Dan percaya deh, konsep ini jauh lebih seru dari yang kamu kira. Oke, mari kita mulai dengan simetri lipat. Coba kamu bayangin ini. Kamu punya selembar kertas berbentuk lingkaran. Kalau kertas itu kamu lipat jadi dua bagian sama rata, apakah kedua sisinya cocok? Kalau iya, berarti kertas itu punya simetri lipat. Gampang banget kan? Simetri lipat itu adalah ketika sebuah benda bisa dilipat menjadi dua bagian yang identik. Bayangin kayak ngaca, tapi bukan muka kamu yang kelihatan, melainkan separuh dari bentuk aslinya. Contohnya, bunga, bintang, bahkan kupu-kupu. Kupu-kupu itu contoh sempurna dari simetri lipat karena sayapnya persis sama di kedua sisi. Tapi, ada nih yang bikin penasaran. Ada beberapa bentuk yang bisa dilipat lebih dari satu kali. Contohnya segi 6. Kamu bisa lipat segi 6 ke berbagai arah dan hasilnya tetap sama di kedua sisi. Semakin banyak lipatan yang bisa kamu buat, semakin banyak simetri lipat yang dimiliki oleh bentuk tersebut. Pernah kepikiran, berapa banyak simetri lipat yang dimiliki segitiga sama sisi? Sekarang kita masuk ke simetri putar. Kalau lipat-lipat bukan hal favorit kamu, mungkin putar-putar lebih seru. Simetri putar terjadi ketika sebuah benda bisa diputar, tapi setelah diputar, dia tetap terlihat persis seperti awalnya. Contoh paling gampang, roda mobil. Coba kamu putar roda itu 90 derajat, 180 derajat, atau bahkan 360 derajat. Apa yang terjadi? Bentuknya nggak berubah sama sekali. Itu artinya roda punya simetri putar. Nah, yang bikin menarik, nggak semua bentuk punya simetri putar. Kalau kamu coba putar segi 4 biasa, misalnya, hanya putaran 360 derajat yang bikin dia kembali ke posisi aslinya. Tapi, kalau kamu coba putar bintang berujung 5, dia bisa kembali ke posisi yang sama setelah diputar 72 derajat. Berapa derajat sih rotasi minimal buat bikin bentuk tertentu kembali ke posisi awal? Sekarang kita gabungkan dua konsep ini. Ada beberapa benda yang punya simetri lipat dan simetri putar. Contohnya, lingkaran. Kamu bisa lipat lingkaran dari segala arah dan dia tetap simetris. Begitu juga dengan diputar, lingkaran selalu kembali ke bentuk asalnya. Simetri sempurna. Tapi, coba pikirkan ini. Meskipun beberapa benda punya simetri lipat dan simetri putar, nggak semuanya punya jumlah simetri yang sama. Misalnya, segitiga sama sisi punya 3 simetri lipat dan 3 simetri putar. Sedangkan segi 4 punya 4 simetri lipat tapi lebih sedikit simetri putar. Menarik kan kalau kita mulai hitung dan bandingkan, sebenarnya konsep simetri ini nggak cuma berlaku di benda-benda geometris. Kamu juga bisa temuin simetri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam seni arsitektur, desain logo, atau bahkan dalam tubuh manusia. Nggak heran kenapa konsep simetri ini sering banget dipakai dalam berbagai bidang. Kira-kira, berapa banyak simetri lipat yang ada di tubuh manusia? Jadi, itu dia perbedaan dan keunikan antara simetri lipat dan simetri putar. Kedua konsep ini bikin kita sadar kalau bentuk-bentuk di sekitar kita nggak sekadar terlihat menarik, tapi juga punya pola dan aturan yang seru untuk dipelajari. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita bakal terus bahas seru-seruan tentang matematika dan geometri.